Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah min lailatina hadhihi ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah mushola al-jihad, para ustaz, para hujjaj, wabil khusus Ustaz Haji Romli, Ustaz Khalil selaku ketua Majelis Ta'lim dan juga mushola al-jihad, bapak-bapak, para asatidzah lain, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nasaih Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah. Apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Kita sampai pada maqalah yang ke-20. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatul hadiyata wal ishrun. Maqalah yang ke-21. Maqalah yang ke-21 qila dikatakan la gurbata lil fadili wala watana lil jahili. La gurbata lil fadili, tidak ada rasa asing untuk orang yang memiliki keutamaan. Wala watana, dan tidak ada tanah air atau tidak ada kampung halaman untuk orang yang bodoh. Ini ada istilah fadil, ada istilah jahil. Fadil ini kalau arti aslinya utama, saudara. Fadil artinya orang yang utama. Kalau afdol itu artinya lebih utama. Fadil di sini orang utama, tapi bandingannya jahil. Jahil itu orang bodoh. Ini bisa menunjukkan yang dimaksud dengan fadil di sini adalah orang yang punya ilmu atau orang alim. Karena bandingannya adalah orang jahil. Tidak ada keterasingan untuk orang yang memiliki keutamaan. Maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu. Dan tidak ada rasa nyaman atau tidak ada kampung halaman untuk orang yang bodoh. Orang yang punya ilmu dimanapun dia berada, maka dia akan jadi orang utama dan tidak akan merasa asing. Di mana aja dia hidup, insya Allah itu diterima oleh masyarakat. Orang yang punya ilmu mimpin tahlil misalnya, dia punya ilmu mimpin tahlil, bisa doain orang yang meninggal, bisa doain orang kalau diminta lagi ada selamatan atau lagi ada syukuran, insya Allah di mana aja dia bisa hidup. Karena dimanapun dia dianggap sebagai orang utama, dianggap sebagai orang yang bisa menuntun masyarakatnya. Ini yang dimaksud dengan orang utama. Akibatnya karena dia menjadi orang yang utama, maka nggak akan merasa asing. Meskipun dia pendatang, meskipun dia bukan orang asli kampung itu, maka dia akan merasa nyaman. Kenapa? Karena orang nyambut dia semua. Lagi mana dia nggak disambut, karena orang-orang pada butuh sama dia, butuh sama ilmunya. Nah sebaliknya orang jahil atau orang bodoh di kampung sendiri itu justru kayak orang yang asing. Di kampung sendiri justru dia tidak nyaman. Kenapa? Ya orang nggak ada yang negor dia. Ya orang bodoh, ya ditanya misalnya, bang itu halal apa haram? Dibilang halal. Yang harusnya haram dibilang halal. Nggak pernah ngaji. Sholat wajib apa nggak wajib bang? Nggak wajib. Dibilang gitu, nggak punya ilmu. Maka di kampung sendiri bisa jadi dia dimusuhin, meskipun dia asli situ. Karena dia nggak punya ilmu, dia nggak bisa dituntun perilakunya antaran ini, maka meskipun di kampung sendiri dia akan merasa asing. Orang-orang jauh sama dia.
Nah, penjelasannya di sini oleh Syekh Baghdad dijelaskan al-muttasifu bil ilmi wal amali kana mukarraman mu'adzaman iddan nasi. Orang yang memiliki sifat ilmu dan amal, artinya ilmu tapi juga dilakukan, diamalkan. Dari ilmu itu diamalkan juga ada pengamalannya, karena mukarraman mu'adzaman iddan nas, maka orang yang memiliki ilmu dan ada amalnya itu akan diagungkan dan juga dimuliakan manusia. Fi ayyi baladin kana, di tempat manapun, di negeri manapun dia berada. Fa ka'anna kullu baladin indahu watanan, seolah-olah seluruh negeri untuknya adalah tanah air, seluruh negeri untuk dia adalah kampung halaman. Waton itu bisa kampung halaman, bisa negeri. Makanya ada lagu yang dikarang Hadratus Syekh, lagu yang dikarang oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Tuh ya lal waton maksudnya ya ahlal waton. Pada pernah dengar nggak ya? Pernah dengar Ustaz? Pernah dengar ya? Hubbul waton minal iman. Tuh waton itu artinya tanah air. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air. Orang yang punya sifat dia alim dan mengamalkan ilmunya, bukan cuma alim saja, tapi dia bisa jadi contoh buat perilakunya, akhlaknya, contoh buat sholatnya, contoh buat sedekahnya, contoh buat dermawanannya. Dia jadi contoh, maka meskipun dia pendatang di kampung itu, pasti dia tetap diterima oleh orang kampungan situ, meskipun dia pendatang. Kenapa? Karena ilmunya ada dan amalnya nyata. Bukan cuma omong doang, tapi amalnya nyata. Waktu dia ngajarin tentang sholat, cara-caranya sholat yang khusyuk bagaimana, maka dia adalah orang yang sholatnya paling khusyuk. Waktu dia ngajarin tentang sedekah, maka dia orang yang pertama kali nyontohin sedekah. Waktu dia ngajarin tentang akhlak baik terhadap tetangga, maka dia jadi orang yang pertama kali baik sama tetangganya. Ini karena ilmunya, dan ilmu itu diamalin, bukan cuma omongan doang, bukan cuma di lisan aja, tapi di perilakunya memang udah ilmu semuanya. Maka orang ini meskipun pendatang, ini tetap merasa nyaman di kampung orang. Dimanapun dia berada, di negeri manapun dia ada, maka dia akan merasa ada di tanah airnya sendiri. Kenapa? Karena orang-orang ini memuliakannya karena ilmu dan akhlaknya. Nah, hadirin sekalian, di sini ada ilmu, ada amal. Ilmu dan amal inilah yang kemudian membuat seseorang menjadi utama. Kalau ilmu doang tapi tidak ada pengamalannya, kayak orang omdo, dia bilang kudu baik sama istri, kudu sayang sama keluarga, tapi bininya sendiri tabokin, anaknya sendiri ya dia mel-melin di depan umum. Nah, namanya nggak sesuai perilakunya sama omongannya, maka nggak disebut sebagai orang utama. Yang dimaksud di sini ilmu sama amal. Dia ngomong berbuat baiklah atau muasyarah lah dengan istri, dengan perbuatan yang ma'ruf, keluarga, maka dia orang yang paling baik dengan keluarganya. Itu namanya ilmu dan amalnya sinkron. Ilmu dan amalnya ini selaras. Kalau selaras seperti ini, maka orang-orang dimanapun pasti akan memuliakan dia. Karenanya di negeri manapun orang yang seperti ini punya ilmu dan mengamalkan ilmunya, dia akan merasa ada di tanah air sendiri karena sudah diterima oleh siapapun, orang-orang menerima dia. Sebaliknya, walau kana ghariban, meskipun dia orang asing. Sebaliknya, wal jahilu bi khilafi dzalika. Sedangkan orang jahil atau orang yang enggak punya ilmu, bi khilafi dzalika, ini berlainan atau sebaliknya dari sifat yang demikian. Dia asli dari kampung ini, tapi nggak punya ilmu, tapi dia nggak punya pengamalan terhadap ilmu-ilmu tersebut. Sama tetangga jauh, padahal ilmunya dalam Islam yang namanya dengan tetangga itu harus rukun. Ini sama dia nggak diamalin. Sama orang tua yang harusnya birrul walidain, harusnya memuliakan orang tua, tapi dia sama orang tua ini justru durhaka. Meskipun di kampung sendiri orang-orang pada jauh sama dia.
karena pada jauh sama dia, maka dia akan merasa asing, nggak ada temennya, nggak ada teman yang mau dekat-dekat sama dia, nggak ada orang yang mau dekat-dekat dengan dia. Dia merasa asing meskipun di kampungan sendiri. Akibatnya ya dia akan sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmu atau sama sekali nggak punya ilmunya. Oleh karenanya hadirin, Islam itu memang Allah kirimkan, Allah turunkan syariat Islam itu liutammima makarimal akhlak. Islam itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Ada dua di sini. Yang pertama ada yang disebut dengan akhlak. Ada yang disebut dengan akhlak iman, ada yang disebut dengan iman. Kemudian ada yang disebut dengan amal. Iman itu dalam hati, nggak kelihatan. Nah, kalau amal harus kelihatan. Amal ini merupakan pohon atau buah dari iman. Orang yang dalam hatinya ada keimanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dia yakin bahwa Nabi Muhammad memberikan contoh-contoh yang pernah dia dengar, dia yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga dia cuma pegangan sama Allah aja, nggak pernah dalam perbuatannya dia mengandalkan selain Allah, nggak pernah pamer kepada selain Allah. Nah, muncul amalnya berupa sholat, sedekah, puasa, baik sama tetangga, bahkan menyingkirkan duri dalam menjadikan duri dari jalanan. Ini atas dasar iman, makanya disebut dengan amal. Nah, amal ini hadirin ada dua macam. Ada yang disebut amal, ada yang disebut dengan ahwal, akhlak. Saya ulang lagi, Rasulullah menyebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu ada dua macam. Ada yang namanya amal, ada yang namanya ahwal. Amal itu apa? Amal itu perbuatan-perbuatan lahiriah, zahir, kelihatan. Salat amal, sedekah amal, kemudian nyebrangin orang tua atau orang buta amal, nyingkirin duri dari jalanan amal, jamak dari amal. Akhlak itu ada amal, bentuknya bisa ibadah seperti sholat, puasa, sedekah dan lain-lain. Bisa bentuknya yang bukan ibadah tapi Allah perintahkan, seperti membersihkan musola, membersihkan jalanan dari duri-duri. Ini termasuk amal, jamak dari amal. Ini akhlak yang pertama, zahir. Nah, kemudian akhlak yang kedua, batin. Sebutannya ahwal. Ini adalah keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi hati, seperti ikhlas, ridho dengan takdir Allah, tawakal. Ada yang pernah lihat tawakal? Gue ketemu tawakal lah, artinya ada di dalam hati lu lah, nggak bakal kelihatan yang namanya tawakal. Ada yang namanya sabar, itu semuanya dalam hati semuanya. Nah, Islam ini dibawa oleh Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ada dua macam. Akhlak itu ada yang namanya amal, perbuatan zahir, jamaknya amal, amalun akmal. Akhlak itu ada yang tidak kelihatan, namanya ahwal. Kalau ahwal memang nggak kelihatan, seperti sabar, tawakal, ridho, qanaah, itu semua nggak kelihatan semua, tapi harus kita latih. Nah, semua ini bagian dari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, semuanya untuk menyempurnakan akhlak, baik akhlak batin maupun akhlak zahir, baik amal maupun ahwal. Orang yang punya sifat dia sempurna akhlaknya, artinya ilmunya itu menuntun dia sempurna perilaku zahirnya dan juga sempurna perilaku batinnya, ikhlasnya, ridhonya ini sempurna, maka dia diterima oleh siapapun. Di negeri manapun dia hidup, dia akan dimuliakan. Dan biasanya orang dia begini, Pak, nggak minta dimuliakan, nggak minta dihormatin. Dia mah
karena Allah aja, bodo amat orang mau salaman kek mau enggak, yang penting dia lurus jalannya, yang penting dia benar-benar karena Allah, hanya karena Allah. Nah, orang-orang sendiri yang nanti akan melihat, halayak sendiri akan melihat bahwa dia ini orang-orang yang benar-benar tanpa pamrih. Kalau udah kelihatan seperti itu, orang-orang menilai, maka dia akan diterima dimanapun dia berada. Adapun orang yang tidak mengamalkan ilmu sehingga akhlaknya, baik akhlak zahirnya ini buruk, sholat nggak pernah, sama tetangga berantem, kalau ada judi ya dia paling dulu banting kartunya paling kenceng dia, kalau ada maksiat dia yang paling dulu. Nah, yang seperti itu zahirnya kelihatan dan batinnya juga dengki, dia ria, ujub atau takabur. Nah, yang seperti itu orang jahil, namanya orang yang bodoh, dia mengerti tentang ilmu, maka ini hidup dimanapun itu dia seperti orang asing. Meskipun dia di kampung sendiri itu tetap kayak orang asing, apalagi dia di kampung orang lain, pasti ditolak dah di kampung orang lain. Di kampung orang lain pasti ditolak, di kampung sendiri aja dia akan tertolak. Ini dari makalah yang ke-21 yang tadi kita baca. Jadi tidak ada keutamaan, tidak ada keterasingan, tidak ada keterasingan untuk orang yang utama, yakni orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Sebaliknya juga tidak ada rasa nyaman atau tidak ada tanah air yang nyaman untuk orang yang bodoh, yaitu orang yang tidak mengamalkan ilmunya atau nggak punya ilmu sama sekali. Ada orang yang jahil ini, dia nggak diterima di mana-mana, di kampung sendiri aja dia ditolak, bukan karena nggak ngamal ilmu, tapi yang sama sekali memang nggak punya ilmu. Ini contoh dalam ilmu agama. Bahkan di dalam ilmu yang bukan ilmu agama, saudara, itu sering terjadi. Orang yang nggak punya ilmu di kampung sendiri ini akan merasa terasing. Nah, gue orang asli sini, tapi gue malah kerja sama orang pendatang. Begitu biasanya. Gue orang asli sini, tapi gue malah kerja sama orang yang bukan asli sini yang sukses. Gimana urusannya ini? Kenapa? Karena dia nggak punya ilmunya. Dia nggak punya ilmu tentang dagang dan lain sebagainya. Ini selain di bidang agama aja bisa seperti ini, apalagi di bidang agama. Makalah yang ke-21. Berikut ini makalah yang ke-22. Wal maqalatu tsaniyatu wal 20. Makalah yang ke-22. Nasihat yang ke-22, qila man kana bi ta'ati indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Cakep nih. Man kana bi ta'ati indallahi qariban. Barang siapa yang karena ibadahnya atau ketaatannya di sisi Allah dia menjadi dekat, kana bainan nasi ghariban, maka dia menjadi asing di antara manusia. Orang yang semakin dekat kepada Allah itu akan semakin terasing di antara manusia. Makin dekat kepada Allah, dia akan merasa terasing pada manusia. Contohnya begini, saudara. Dalam satu kasus, dalam satu kondisi, orang yang lagi senang ngaji, yang lagi senang mutolaah atau baca kitab, itu kadang-kadang bisa bukan hanya dia cuek sama orang-orang, tapi untuk penampilan dirinya aja itu benar-benar nggak pernah dia perhatikan. Kenapa? Karena lagi benar-benar tertarik dengan ilmu. Ini ketertarikan pada ilmu, apalagi ketertarikan kepada Allah. Allah yarham ya Haji Muhammad Syafi'i Hadani, mualim. Beliau itu pernah dalam dzikir tauhid ini pernah mengalami semacam jadab, jadi nggak sadar. Nah, itu jadabnya jadab dzikir. Karena cinta kepada Allah, gak sadar dan merasa asing dengan orang-orang, itu jadab. Jadi kelihatan seperti orang yang, mohon maaf kalau jadab itu ya seperti orang yang kurang waras. Kalau lagi jadab memang seperti itu. Tapi sebentar,
Nah, yang terlihat itu ketika seringkali beliau itu kadang-kadang penampilannya itu nggak terlalu diperhatikan, kayak rambut, kemudian pakai baju seringkali dingdet. Tahu dingdet ya? Iya, ya mudah pakai baju aja, udah gitu baca kitab lagi, terasing. Dan orang-orang dia juga tidak pernah mempertimbangkan pandangan orang, nggak pernah dia pikirin. Yang penting dia lagi asik baca kitab gitu aja. Itu orang-orang tidak diperhatiin, jadi merasa terasing dari makhluk atau terasing dari Allah. Kenapa? Karena ketaatan. Kalau beliau ini, yang contoh yang tadi ini, merasa terasing dari yang lain karena memang Allah sedang mentakdirkan atau menetapkan beliau ini lagi baca-baca atau lagi senang baca-baca kitab kuning. Beliau lagi terus dengan ilmu dengan ilmunya Allah ini terus beliau geluti sampai akhirnya ini orang-orang nggak dia pikirin. Ada malah cerita, ini ceritanya beliau sendiri. Ya barangkali beliau juga yang ini mengalami saking senangnya sama ilmu itu di rumah isinya kitab, apa aja kitab. Jadi kadang-kadang istrinya juga nggak dicolek, baca kitab. Itu kan berarti menunjukkan seorang yang sedang asik, yang sedang tertarik dengan sesuatu, itu akan merasa sesuatu yang lain itu asing. Nggak perlu lah yang lain, nggak perlu. Yang penting ini saya lagi asik dengan ini. Beliau asik dengan kitab. Kadang-kadang keluarganya itu sendiri itu nggak dicolek-colek. Nah, satu malam pernah beliau pulang dari ngaji, kemudian buka tudung saji. Dibuka tudung saji, pas dilihat isinya bukan bakul nasi, bukan lauk, isinya kitab. Lah, ini apaan? Kok kita semua makan tuh kitab? Makan tuh kitab, merasa terasing. Ini contoh-contoh kecil ketertarikan orang kepada sesuatu ini bisa membuat orang itu menjadi asing di antara manusia atau di antara orang lain. Begitu juga ketertarikan kepada Allah. Orang yang sedang tertarik taat kepada Allah, benar-benar sedang khusyuk sholat atau benar-benar lagi senang-senangnya sholat jamaah, senang-senangnya zikir, ini akan merasa dia terasing di sisi manusia. Manista'nasa, ini penjelasannya. Manista'nasa bishtighali ta'atillahi ta'ala sara mustawhishan anin nas. Barang siapa yang merasa nyaman, bishtighali ta'atillahi ta'ala, dengan disibukkan oleh taat kepada Allah, sara mustawhishan anin nas, maka dia akan merasa asing dari manusia. Kalau orang merasa nyaman dengan ibadahnya, nyaman dengan sholatnya, nyaman dengan ketaatannya kepada Allah, maka dia akan merasa asing dengan manusia. Untuk menjelaskan makalah ini ada penjelasan ulama lain, penjelasan Syekh Ibnu Athaillah Sekandari. Itu kalau yang mengupayakan kita. Kalau kita mengupayakan, kita zikir, kita ngaji, kita asik dengan ilmu, asik dengan zikir atau asik dengan ibadah, itu lama-kelamaan selain Allah itu buat kita akan asik. Enggak, gue pokoknya nggak mau. Apalagi yang begituan, yang maksiat, orang yang boleh aja gue kadang-kadang nggak mau, atau lagi asik dengan ini. Kita kan begitu, kalau lagi asik sama HP, yang lain-lain nggak kita colek. Begitu juga ini sedang asik ibadah pada Allah, maka yang lain asik, yang lain tidak akan tertarik, ya, tidak akan menarik buat dia. Nah, bentuk yang kedua, saudara, bukan dari upaya kita, tapi adalah upaya Allah. Kalau tadi upaya kita memang lagi mengupayakan diri taat kepada Allah, kita datang ke majelis taklim, senang sama ilmu, akhirnya kita merasa asing dengan orang lain karena kita lagi fokus pada sesuatu yang lagi kita inginkan. Ini upaya kita. Nah, bentuk yang kedua bukan kita yang mengupayakan, tapi Allah yang mengupayakan. Orang yang sedang dekat pada Allah ini kadangkala dia terasing dari manusia, tapi Allah yang mengupayakan.
Bagaimana bentuknya? Bentuknya Allah berikan dia musibah, Allah berikan dia kesulitan, dan tidak ada satupun manusia yang bisa nolong dia. Dia pergi ke bosnya kagak bisa nolongin. Pergi ke mertuanya juga boro-boro, mertuanya aja susah. Pergi ke guru kan cuma di depan doang kelihatan enak. Padahal di rumahnya puyeng. Dia pergi kemana-mana nggak bisa, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah dia. Sampai akhirnya dia merasa cuma Allah yang bisa menyelesaikan masalah dia. Maka ini lagi ditarik oleh Allah. Ini adalah upaya Allah untuk mendekatkan dia kepadanya, untuk mendekatkan orang ini kepada Allah. Nah, ada bentuk yang kedua ini, yaitu model yang kedua. Modelnya Allah buat dia terasing dari manusia, karena memang udah nggak ada lagi yang bisa dia harapkan. Cuma Allah saja. Akhirnya dia merasa udahlah, masa bodoh amat sama bos, masa bodoh amat sama yang lain, pokoknya Allah aja. Dia merasa nyaman dengan Allah. Ini model yang kedua, Allah yang menarik atau Allah yang upayakan. Jadi ada dua model di sini, di mana seseorang merasa nyaman dengan Allah dan asing dari manusia. Model pertama karena upaya orang itu bisa upaya menuntut ilmu, ibadah, zikir, sehingga Allah sehingga Allah tanamkan cinta dan asing dengan manusia. Nah, model yang kedua ini justru Allah yang narik. Allah kasih musibah, Allah kasih kesulitan, dan gak ada yang bisa nolongin dia. Akhirnya dia cuma kembali kepada Allah. Dia tertarik hanya kepada Allah, dan orang-orang tidak ada yang bisa menolong dia. Nah, puncaknya saudara, orang-orang yang terasing dengan manusia ini memang hanya beberapa saat. Nanti begitu dia sudah selesai masa keakrabannya dengan Allah, baik model yang pertama maupun model yang kedua, begitu dia sudah selesai keakrabannya dengan Allah, asing banget dengan orang, tapi hanya Allah saja, pokoknya hanya Allah saja. Selesai itu dia akan kembali lagi baur dengan manusia, kumpul sama manusia untuk menebarkan rahmat Allah. Ujung-ujungnya atau puncak-puncaknya seperti itu. Ini sejalan dengan mi'rajnya Rasulullah. Rasulullah sebenarnya sudah akrab sekali dengan Allah ketika mi'raj, berdua saja dengan Allah. Sebenarnya kalau udah itu Bang Olin, kalau udah sampai di sana, udah sebenarnya nggak mau pulang ya nggak apa-apa, udah enak banget di sana. Ngapain puyeng-puyeng mikirin ini kafir Quraisy? Ngapain puyeng-puyeng mikirin orang-orang? Udah, pokoknya manusia, makhluk itu nggak perlu. Tetapi tetap ada misi, tetap ada tugas. Walaupun sudah akrab dan nyaman sekali dengan Allah, tetap harus balik lagi. Untuk apa? Untuk menebarkan rahmat Allah, untuk menebarkan kasih sayang Allah. Begitu juga kita, ketika kita sudah ditarik oleh Allah dengan model yang pertama atau model yang kedua, kita udah merasa terasing, atau orang-orang justru bahkan jauh dari kita, ditarik dan kita hanya dekat kepada Allah. Nanti ada waktunya balik lagi dan harus turun, dan disitulah menebarkan rahmat atau menebarkan kasih sayang Allah untuk semua orang. Pada akhirnya semua harus kembali lagi dan harus memberikan kemaslahatan untuk manusia. Tetap harus balik lagi kepada kemaslahatan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian,